Pertanyaan yang paling sering diajukan pada saya itu, Pak, kenapa sih Pak belajar filsafat itu kok sulit? Ya karena kamu bukan orang filsafat. Filsafat bukan bidangmu, makanya sulit. Sama kayak saya, mungkin fisika sulit, kimia sulit. Kimia bukan bidang saya. Tidak usah galau kalau kamu merasa sulit. Loh Pak, saya mahasiswa filsafat loh Pak. Saya sampai S2 ini filsafat terus. Oh berarti kamu ya terbatas akalnya. Ya enggak apa-apa, dimaklumi saja. Manusia itu memang terbatas kok. Ada batasnya. Tidak ada yang tidak terbatas. Jadi ciri eksistensial kita itu. Makanya kalau ada manusia yang sombong, itu asli dia tidak pernah berkaca. Sedahsyat apa dia sampai sombong? Wong ya keterbatasannya banyak. Orang merasa ganteng, yang lebih ganteng banyak. Merasa jelek, yang lebih jelek apalagi lebih banyak. Tidak ada. Jadi setiap orang terbatas. Dan banyak hal yang tidak mungkin. Kamu tidak bisa sesukamu. Pokoknya 2019 ini presidennya harus saya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin. Pak, saya ingin nikahnya itu sama artis yang Korea, yang wis tidak mungkin. Jadi kita itu terbatas, tidak mungkin, tidak pasti, tidak berdaya. Itu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan putus asa. Ternyata belajarmu yang tekun, kamu yang jadi orang baik bertahun-tahun, jadi tidak ada jaminan semua. Diri kita ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan tanpa bantuan yang di atas. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu connect dengan yang di atas untuk mengatasi ketidakberdayaan, ketidakpastian, keterbatasan, ketidakmungkinan. Satu-satunya jalan adalah mohon ke atas yang menguasai segalanya. Oke, jadi kuncinya di situ. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Lanjut. Nah, berarti dalam doa itu ada apa saja? Variabelnya ada 3. Itu kenapa doa itu sangat disukai oleh Allah. Allah memerintah kita untuk berdoa. Itu kan kita harusnya malu. Jadi yang maha kuasa, maha segalanya malah mendorong-dorong kita, ayo mintalah. Ud'uni astajib lakum, tak kabulkan. Allah sudah segitunya, kita jual mahalnya luar biasa. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katanya Allah, kalau ada hambaku tanya tentang Allah, tentangku, maka aku dekat loh. Dan aku kabulkan, aku jawab setiap doa. Ujibu da'watad da'i, setiap orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia meminta padaku, kalau dia berdoa padaku. Jadi ternyata bukan kita yang mendorong-dorong biar Allah mengabulkan, tapi Allah sejak awal juga, ayo berdoalah. Itu menunjukkan bahwa kunci komunikasi dengan Allah itu ada di doa. Allah suka orang yang berdoa karena di situ ada pernyataan keimanan. Orang yang berdoa berarti dia mengakui bahwa Allah tempat meminta, Allah tempat disembah, Allah yang maha kuasa. Jadi
Makanya Allah suka dalam doa ada pernyataan keimanan. Orang menegaskan level dirinya di hadapan Allah melalui doa. Yang kedua, kebalikannya, pernyataan kelemahan. Ya Allah, aku ini lemah, Engkau yang maha kuasa. Aku ini tidak berdaya, Engkau yang maha berdaya. Itu pengakuan-pengakuan ini sebenarnya kebenaran yang hakiki, yang oleh Allah dituntut, maka berdoalah. Itu kuncinya. Jadi kekuasaan Allah, kelemahan manusia, dan disitulah nanti manusia bisa sadar diri. Itu variabel ketiga, wasilah untuk muhasabah. Jadi doa adalah penegasan bahwa Allah itu maha kuasa, penegasan bahwa manusia itu lemah, jalan bagi kita untuk muhasabah. Maka doa tidak boleh sombong. Ada hadis yang menyatakan tidak boleh orang berdoa itu diakhiri dengan jika engkau berkenan ya Allah. Ya Allah, semoga saya ujiannya sukses kalau engkau mau. Tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh nawar. Jadi tidak boleh merendahkan. Nanti ada ciri-ciri adabnya berdoa. Tapi yang jelas maka orang berdoa itu disuruh tawadhu. Jadi merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk menegaskan bahwa aku ini lemah, Allah yang maha kuasa.